Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Hasyim Asyari. Di video kali ini saya akan membahas sebuah soal ataupun studi kasus yang mana soal tersebut judulnya itu adalah penerapan infrastruktur cloud di AWS. Nah, di sini skenario-nya itu kita sebagai cloud engineer yang mana tugas kita itu sebagai cloud engineer adalah membangun infrastruktur dasar sebuah aplikasi web menggunakan layanan Amazon Web Service ataupun AWS. Infrastruktur tersebut dibuat menggunakan beberapa service yang ada di dalam AWS. Yang pertama itu nanti kita membuat VPC, yang kedua nanti kita membuat security group yang ada di dalam VPC tersebut. Untuk deployment di sini kita menggunakan service EC2 atau EC2 instance, dan database kita menggunakan RDS. Dan selanjutnya nanti kita konfigurasi application load balancer atau ALB dan juga auto scaling group di dalam EC2 yang nanti kita sudah buat. Dari semua tersebut dikonfigurasi menggunakan AWS Academy Learner Lab seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu konfigurasi yang nanti kita akan buat. Yang pertama yaitu adalah konfigurasi VPC. Nah, untuk konfigurasi VPC di sini namanya itu nanti disesuaikan. Nama VPC itu menggunakan nama lalu strip absen. Lalu IP yang digunakannya itu adalah 192 titik absennya, nomor absennya nanti .0.0/16 seperti itu. Lalu availability zone-nya nanti kita menggunakan dua availability zone yaitu USI 1A dan juga B. Nah, untuk public subnet dan juga private subnetnya ini masing-masing dua pada setiap availability zone seperti itu. Dan nanti untuk public 1 itu IP-nya di sini oktet ketiganya itu adalah .1, subnet keduanya atau public subnet 2-nya itu adalah .2, private subnet 1-nya .10 dan juga private subnet 2-nya itu .20 seperti itu. Nah, untuk internet gateway nanti di attach ke VPC supaya nanti dari public ini gitu ya. Ini dari public ini bisa mengakses ke internet, dan juga kita buat routing table yang nanti routing table-nya ini dihubungkan ke public subnet supaya dari private subnet-nya ini bisa terhubung ke public subnet seperti itu. Nah, selanjutnya ada konfigurasi security group. Nah, security group di sini yang dikonfigurasinya itu hanya inbound rule-nya aja. Ada 3 buah security group yang nanti kita konfigurasi, yaitu security group untuk ALB application load balancer, lalu untuk EC2 dan juga untuk RDS seperti itu. Nah, untuk security group ALB-nya ini nanti kita yang dikonfigurasinya itu adalah port HTTP ataupun port 80. Source-nya itu dari 000/0. Lalu security group EC2-nya ini nanti masih menggunakan HTTP juga, tapi source-nya itu menggunakan security group yang sebelumnya kita buat, yaitu security groupnya si ALB. Dan selanjutnya yaitu SSH ataupun port 22, source-nya itu menggunakan 00/0. Dan yang terakhir itu adalah security groupnya RDS, seperti itu menggunakan portnya MySQL yaitu 3306, dan source-nya itu menggunakan security group dari EC2 supaya nanti yang bisa mengakses RDS ini hanya dari server yang menggunakan security group EC2 seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita konfigurasi EC2 ya. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Nanti kita konfigurasi sesuai dengan ketentuan yang di sini, yaitu nama instance-nya itu adalah EC2, nama absen, lalu AMI-nya, Amazon Machine Image-nya itu menggunakan Ubuntu versi 22, instance type-nya menggunakan T2 Micro, VPC-nya ini nanti VPC yang tadi kita udah buat. Lalu subnet-nya di sini perhatikan di sini menggunakan public subnet 2 seperti itu. Auto assign-nya di enable, dan security group-nya itu menggunakan security group-nya si EC2. Dan perhatikan lagi di sini sudah diberikan user data script yang nanti user data script-nya ini kita bisa copy paste di dalam user data script yang ada di pembuatan EC2. Tapi nanti di sini ada beberapa ketentuan yang nanti kita bisa ubah seperti itu. Nanti depan kita bahas. Selanjutnya konfigurasi RDS ya. Untuk konfigurasi RDS nanti bisa disesuaikan dengan yang ada di sini ya. Mulai dari engine-nya, lalu identifier-nya,
nama database-nya, username, password, dan seterusnya. Lalu di sini kita konfigurasi ALB, Application Load Balancer, yang mana Application Load Balancer-nya ini kita konfigurasi sesuaikan dengan yang ada di sini. Yang pastinya nanti ALB-nya ini ditaruh di public subnet 1 dan juga public subnet 2 seperti itu. Nah, terus yang terakhir di sini kita konfigurasi auto scaling group ataupun ASG. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Subnetnya di sini menggunakan private subnet 1 dan juga 2, dan minimum instance-nya ini ada 2, maksimumnya 6, dan di site-nya itu adalah 2. Dan yang terakhir itu adalah kita konfigurasi terminate and launch, itu value-nya itu adalah 60%. Seperti itu. Nah, ini untuk pembahasan soalnya. Nah, sekarang kita langsung aja konfigurasi awal ya. Kita konfigurasi awal untuk konfigurasi VPC. Jadi pastikan semuanya ini sudah masuk semua ke dalam AWS Management Console. Jadi di sini kita mulai terlebih dahulu, kita masuk ke VPC. Oke, selanjutnya kita create VPC. Nah, di sini kita menggunakan VPC and more, lalu di sini kita tulis namanya. Misalkan nama VPC-nya itu adalah Hashim, lalu nomor absennya itu adalah 90, seperti ini. Selanjutnya ada konfigurasi CIDR bloknya, yaitu 192, lalu nomor absen. Jadi di sini 192, lalu nomor absennya itu adalah 90 misal. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasi availability zone, tapi di sini harusnya availability zone-nya ini sudah default, yaitu USS 1A dan juga B. Ya, ini udah sesuai ya, USS 1A dan juga B. Lalu di sini kita customize subnet CIDR blocknya. Nah, di sini kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, nah di sini public 1, public 2, dan ini private 1 dan juga private 2, seperti itu. Nah, ini kita ganti di sininya. Ini menggunakan .1/24. Lalu yang ini .2/24. Lalu di sini .10/24. Dan yang terakhir ini .20/24, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini karena kita disuruh untuk membuat internet gateway, jadi di sini kita masukkan in1az NAT gateway-nya, dan VPC endpoint-nya ini kita pilih none, seperti itu. Lalu kita langsung create VPC aja. Kita tunggu sampai selesai. Oke, nah di sini untuk pembuatan VPC-nya sudah sukses ya. Nah, sekarang kita lihat VPC-nya. Nah, di sini kita sudah buat VPC-nya. Di sini namanya itu adalah Hashim, 90 nomor absen. Seperti itu. Kita scroll ke bawah. Di sini juga kita bisa lihat VPC-nya ini kita sudah buat 2 subnet di setiap availability zone. Di sini ada availability zone A, ini ada 2 subnet, dan availability zone B itu ada 2 subnet. Nah, yang masing-masing subnetnya ini sudah terhubung dan juga sudah sesuai dengan soal harusnya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat yang publiknya ini sudah terhubung ke internet gateway. Lalu yang public 2-nya juga sama, dan private A-nya atau private 1-nya ini sudah terhubung ke public 1 dan seterusnya, seperti itu. Nah, sekarang berarti dengan konfigurasi tersebut di sini konfigurasi VPC-nya ini udah selesai. Di sini kita beri tanda terlebih dahulu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita konfigurasi security group. Berarti sekarang kita masuk ke menu security group. Di sini ada yang namanya security group ya. Di menu security lalu ada security group. Lalu kita create security group seperti ini dan kita beri nama seperti itu. Kita sesuaikan, misalkan di sini security group untuk application load balancer. Kita singkat aja application load balancer security group, lalu namanya dan juga nomor absennya. 90. Dan kita kasih deskripsi, misalkan security group untuk ALB Hashim, seperti itu. Lalu jangan lupa VPC-nya kita select untuk VPC yang tadi kita sudah buat ya. Seperti ini. Nah, sesuai dengan soal yang dikonfigurasi di sini ini hanya inbound rule aja kayak gitu. Jadi kita klik add rule di sini. Lalu di sininya itu adalah HTTP.
dan source-nya kita ambil yang 00/0 seperti itu. Oke, cukup seperti itu, lalu kita create security group. Oke, nah ini udah jadi satu ya security groupnya. Kita lanjut pembuatan security group yang kedua untuk EC2 ya, seperti ini. Oke, kita balik ke security group, lalu kita create security group again. Lalu di sini kita kasih nama, misalkan EC2 security group Hashim lalu 90. Deskripsinya boleh security group untuk EC2 Hashim. Lalu VPC-nya di sini kita pilih VPC yang tadi kita udah buat. Selanjutnya inbound rule-nya kita pilih HTTP di sini. Lalu untuk source-nya kita lihat di soal ya, source-nya itu dari security group application load balancer. Jadi di sini untuk source-nya kita pilih security group application load balancer yang ini ya, ALB SG Hashim. Lalu selanjutnya itu adalah SSH dan di sininya itu adalah 00/0 seperti itu. Lalu kita create security group. Harusnya di sini udah selesai ya, langkah ke-8 ini, konfigurasi ke-8 ini udah selesai. Kita lanjut ke pembuatan security group yang terakhir, itu untuk RDS menggunakan port 3306. Kita kembali ke security group, lalu kita create lagi di sini. Lalu di sini kita buat ya RDS security group Hashim 90. Lalu deskripsinya misalkan security group untuk RDS Hashim. Oke, seperti ini cukup. Lalu kita ambil VPC-nya dan selanjutnya inbound rule-nya kita ganti menggunakan MySQL seperti ini, portnya 3306. Dan untuk source-nya kita perhatikan, source-nya ini kita ambil security group-nya si EC2 seperti itu. Ini kita ambil di sini. Nah, ini ada ya EC2 SG Hashim seperti ini, lalu kita create security group. Oke, dengan ini berarti security groupnya ini udah selesai seperti ini. Sip, selesai. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu sebenarnya kita nggak harus ke pembuatan EC2. Nah, di sini kita skip terlebih dahulu pembuatan EC2-nya. Kita langsung skip ke pembuatan RDS seperti ini. Nah, ini udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke servisnya RDS. Kita cari di sini Aurora NRDS seperti ini. Oke, selanjutnya di bawah di sini ada create database. Kita buat database baru. Kita sesuaikan dengan soal ya. Seperti itu. Nah, di sini choose database creation-nya, metodenya kita standar aja. Lalu kita pilih yang MySQL yang ini. Lalu di bawahnya ada engine version-nya versi 8 udah automatic. Nah, di sini ada template-nya ya. Karena di sini kita menggunakan free tier, kita pilihnya yang free tier. Selanjutnya itu konfigurasi database instance identifier. Nah, di sini kita berikan nama RDS Hashim 90. Seperti ini. Lalu untuk username-nya kita sesuaikan dengan soal Hashim 90. Seperti ini. Lalu untuk passwordnya ini menggunakan soft managed. Lalu passwordnya di sini kita gunakan dan juga sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Seperti ini. Secured. Oke, tahapan selanjutnya itu coba kita scroll ke bawah. Storage-nya masih di skip. Nah, di sini ada connectivity. Nah, untuk connectivity jangan lupa VPC-nya ini kita ganti menggunakan VPC yang tadi kita sudah buat seperti itu. Lanjut ke scroll ke bawah. Di sini ada existing VPC security group. Ini defaultnya ini kita hapus aja. Di sini kita ambil security group yang tadi kita sudah buat, yaitu RDS SG. Seperti ini. Selanjutnya availability zone-nya di soal ini ada ya. Availability zone-nya itu menggunakan US1B seperti ini.
Oke, harusnya udah selesai. Ini public access-nya no. Sudah sesuai dengan soal, harusnya udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke create database. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau ada notif seperti ini kita close aja ya. Nah, di sini kita tunggu proses pembuatan database. Ini statusnya masih creating. Oke, nah di sini status pembuatannya sudah sukses ya. Nah, sekarang kita buka RDS-nya. Di sini kita butuh satu hal yang penting, yaitu adalah endpoint-nya. Jadi di sini ada endpoint yang nanti kita bisa gunakan untuk menghubungkan server kita ke database. Nah, ini jadi kita copy. Lalu di sini kita buat notepad ya. Kita buat notepad, lalu kita backup di sini. Nah, agar nggak lupa tadi saya usernya ya Hashim90 seperti ini. Oke sip, kita sudah dapat endpointnya. Tahapan selanjutnya berarti kalau kita merujuk ke soal ini, yang ini udah selesai. Lalu nomor 20 sampai 25 ini sudah selesai seperti itu. Nah, sisanya ini adalah pembuatan database. Nah, untuk pembuatan database ini sesuai dengan soal ya, ini wajib dibuat manual setelah RDS-nya ini udah berjalan ataupun servernya udah berjalan seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke atas. Sekarang kita buat EC2. Nah, berarti sekarang setelah service RDS kita masuk ke service EC2, kita cari service EC2, lalu kita masuk ke dalam servicenya. Kalau sudah, kita langsung launch instance. Kembali disesuaikan dengan soal ya. Di sini menggunakan instance name-nya, lalu image-nya menggunakan Ubuntu 22 dan seterusnya. Kita coba di sini. EC2 Hashim90 seperti ini. Lalu untuk AMI-nya kita gunakan Ubuntu ya. Ubuntu menggunakan versi yang 22. Di sini defaultnya masih 24. Jadi kita ganti menggunakan Ubuntu 22. Oke, yang free tier pastinya. Kalau ada notif seperti ini kita confirm aja. Oke, harusnya udah selesai. Kita lanjut ke instance type-nya. Di sini udah pasti T2 micro yang free tier. Untuk key pair-nya kita coba buat lagi aja ya. Nah, misalkan key Hashim seperti ini. Untuk penamaannya bebas karena tidak ada di soal ya. Jadi kita langsung create key pair-nya aja. Seperti ini. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasi bagian network. Nah, untuk networknya karena di sini ada VPC, pastinya kalau ada VPC-nya kita ganti menjadi VPC yang sudah kita buat. Nah, untuk subnetnya kita sesuaikan dengan soal ya. Di sini disuruhnya itu menggunakan public subnet 2. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah terselect ya, public 2. Kalau misalkan belum, diganti aja ke public 2. Lalu auto assign IP publicnya kita enable. Selanjutnya security groupnya tadi kita udah buat, jadi kita select existing. Kita ambil security group yang tadi kita udah buat, yaitu yang EC2 instance. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Di bagian bawah ini ada advanced detail. Lalu kita scroll lagi ke bagian paling bawah. Di sini ada user data. Nah, untuk user datanya di sini kita ambil user data yang sudah dibuatkan di sini. Kita copy ya. Kita copy lalu kita paste di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ganti. Yang pertama itu di sini ada server name. Nah, ini wajib menggunakan RDS endpoint. Nah, untuk RDS endpoint-nya ini yang tadi kita copy ya di sini. Nah, ini kita udah amankan, jadi kita tinggal paste aja di sini. Selesai. Lalu di sini ada username. Username-nya tadi kita sudah buat. Hashim90 seperti ini. Lalu nama database-nya di sini menggunakan underscore Hashim90. Oke, selanjutnya di sini ada satu lagi ya. Jadi ada 4 yang diganti. Oke, sip, selesai ya. Nah, sekarang kita langsung launch instance aja. Nah, berarti dengan tahapan ini, kalau misalkan kita merujuk ke soal lagi, ini udah selesai ya pembuatan EC2 instance-nya. Berarti sekarang kita scroll ke bawah, kita masuk ke pembuatan application load balancer. Seperti itu.
Nah, di application load balancer ini pertama kita membutuhkan yang namanya target group seperti ini ya. Jadi kita buat dulu target grupnya. Kita kembali lagi. Di sini sudah sukses ya pembuatan EC2-nya. Kita klik di sini, lalu kita cari yang namanya target group. Ada di ada di load balancing. Kita pilih target group. Lalu kita create target grupnya. Di sini type-nya itu adalah instance. Lalu di sini kita berikan nama ya, target group, lalu nama, lalu absen. Untuk protokol portnya masih menggunakan HTTP. Lalu di ada VPC di sini kita ganti VPC-nya yang tadi kita sudah buat. Lalu health check-nya di soal disuruh menggunakan index.php. Jadi kita tulis di sini index.php. Kalau udah kita langsung next. Oke, nah di sini ada satu instance yang tadi kita udah buat ya. Ini kita checklist, lalu include a spending below. Nah, kalau udah langsung kita create target group. Oke, nah ini udah selesai. Tahapan selanjutnya kita masuk ke load balancer. Selanjutnya kita create load balancer. Nah, di sini sesuai soal ya. Jadi kita menggunakan application load balancer atau ALB. Dan di sini kita create langsung. Oke, kita berikan nama application load balancer, kasih nama, lalu kasih nomor absen. Selanjutnya untuk skemanya sesuai soal, ini menggunakan internet facing. Selanjutnya untuk networknya tentunya kita menggunakan network yang kita sudah buat. Lalu untuk availability zone-nya di sini kita menggunakan public 1 dan juga 2. Nah, ini public 1, ini public 2. Nah, di sini pastikan di sininya ini adalah public ya. Nah, ini public 1 dan juga public 2. Pastikan seperti itu. Karena di sini terkadang ke select yang private. Oke, seperti itu. Nah, untuk security groupnya kita gunakan security group yang awal tadi kita sudah buat, yaitu yang ALB. Seperti ini. Kalau udah, selanjutnya di sini ada target group. Nah, ini kita pilih target group yang kita tadi buat. Seperti ini. Kalau udah, harusnya udah selesai. Kita langsung create load balancer. Oke, nah di sini kita tunggu. Di sini masih statusnya masih provisioning. Kita tunggu nanti statusnya itu sampai aktif. Oke, nah di sini kita coba refresh ya. Pastikan statusnya di sini udah aktif. Oke, di sini statusnya udah aktif ya. Statusnya udah aktif dan di sini kita juga sudah mendapatkan DNS name. Mungkin kalian sudah pernah membuat instance yang nantinya digunakan sebagai web server. Nah, kalian itu memerlukan yang namanya IP public. Tapi di sini untuk IP publicnya itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena sesuai dengan security group yang tadi kita sudah buat, bahwasanya HTTP yang dari EC2 itu wajib melalui application load balancer. Jadi nanti kita menggunakan DNS name ini sebagai pengganti dari IP public. Yang pastinya DNS name-nya ini punyanya si application load balancer. Nah, di sini sudah kita copy, lalu kita coba paste di sini. Apakah sudah terbuka? Oke, nah di sini sudah terbuka ya tampilan default page dari si Apache 2. Lalu pada saat kita pembuatan instance di EC2, sebenarnya kita juga kan di sini ada script ya. Dan di sini ada script. Nah, script di sini itu sebenarnya kita membuat file namanya itu adalah index.php seperti itu di dalam folder HTML. Nah, tentunya di sini kita juga bisa panggil ya. Di sini kita bisa panggil filenya itu dengan menggunakan /index.php. Nah, di sini tulisannya itu adalah error ya, connection file dan unknown database DB Hashim 90. Kenapa ini belum bisa? Karena tadi pada saat di pembuatan RDS di sini ini ada satu proses yang belum selesai. Nah, kita lanjut ke proses ini dulu ya. Nah, untuk proses di sini kita wajib masuk ke dalam server seperti itu. Kita wajib masuk ke dalam server. Kita balik lagi ke instances. Nah, di sini sudah ada instance yang tadi kita sudah buat. Kita klik lalu kita connect ya. Kita connect. Nah, di sini kita menggunakan SSH client. Untuk connect ke SSH client di sini sudah disiapkan example-nya. Jadi kita tinggal copy aja di sini. Oke, nah di sini saya menggunakan aplikasi Gitbase ya.
Jadi kita buka aplikasinya. Lalu pastikan kita sudah masuk ke dalam folder download menggunakan perintah cd download. Seperti ini. Lalu kita paste yang tadi kita sudah copy. Seperti ini, lalu kita enter. Sebenarnya tanpa menggunakan aplikasi Gitbase ini bisa ya, pakai aplikasi CMD biasa juga bisa. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam server. Tahapan selanjutnya, di sini kita bisa melakukan perintah koneksi ke dalam server database dengan menggunakan perintah MySQL, lalu min-u, ini adalah usernya, ya, nama, lalu absen, lalu min-h ini adalah hostnya. Hostnya ini adalah endpoint yang tadi kita sudah copy di Notepad ya. Nah, ini kita copy lagi endpointnya, lalu kita paste. Lalu ujungnya kita kasih min-p seperti ini. Nah, di sini kita kasih passwordnya. Itu adalah secured ya, secured. Oke, pastikan di sini tampilannya ini udah MySQL ya, seperti ini. Nah, tahapan selanjutnya kita bisa lakukan pembuatan database. Simple aja, tinggal create database db underscore nama underscore absen. Jangan lupa titik koma lalu enter. Nah, di sini akan secara otomatis harusnya ketika saya refresh ini sudah sukses ya. Nah, ini udah sukses karena si database ini sudah terhubung ke server ataupun dari server sudah terhubung ke dalam server database. Dengan ini proses pembuatan database ini udah selesai. Seperti ini, dan juga konfigurasi application.balancer-nya juga sudah aman karena servernya ini udah bisa dibuka. Oke, tahapan selanjutnya itu adalah proses terakhir yaitu pembuatan auto scaling group seperti ini. Tapi sebelum kita pembuatan auto scaling group, kita wajib membuat yang namanya launch template, yang mana launch template ini dibuat berdasarkan image yang sudah kita buat dari instance ini. Jadi kita kembali lagi ke instance. Pastikan ini udah ke select ya servernya atau instance-nya. Kita di sini ada action, lalu di sini ada image and template. Nah, di sini kita create image. Simple aja, kita berikan nama di sini misalkan AMI atau Amazon Machine Image, lalu nama, lalu absen. Nah, di sini boleh diberikan deskripsi, misalkan image dari server saya, server Sahsim. Selanjutnya di sini kita create image. Oke, nah ini udah selesai. Selanjutnya kita membuat launch template di sini. Oke, kita create launch template. Kita berikan nama di sini launch template, lalu nama, lalu absen. Seperti itu, boleh kasih deskripsi launch template untuk server nama. Seperti ini. Selanjutnya untuk OS-nya di sini kita menggunakan MyAmi ya, sesuai yang tadi kita sudah buat di proses sebelumnya. Di sini pastikan sudah terselect AMI Hashim ataupun dengan menggunakan nama kalian. Lalu instance type-nya kita menggunakan yang free tier ya. Lalu key pair-nya kita gunakan key pair yang tadi kita sudah buat pada saat pertama kali membuat instance. Lalu di sini ada konfigurasi security group. Pastikan security groupnya ini yang punya kita ya. Yang isi itu SG lalu nama. Oke, selesai seperti ini. Selanjutnya kita create launch template. Nah, setelah launch template-nya udah selesai, kita baru bisa membuat auto scaling group. Caranya simple. Kita masuk auto scaling group di paling bawah. Selanjutnya kita create auto scaling group. Kita berikan nama di sini auto scaling group atau ASG, lalu nama, lalu absen. Selanjutnya di sini ada launch template. Kita ambil launch template yang tadi kita sudah buat. Selanjutnya next. Selanjutnya di sini ada konfigurasi network. Pastinya kita gunakan VPC yang sudah kita buat. Untuk availability zone kita lihat soal ya. Untuk availability zone-nya subnet yang digunakan itu adalah private subnet 1 dan juga 2. Jadi pastikan di sini kita pilih yang private.
karena yang sebelumnya itu adalah yang public. Private 1 dan juga private 2. Selanjutnya kita next. Nah, di sini kita attach an existing load balancer. Nah, ini load balancer yang tadi sebelumnya kita udah buat. Ini kita ambil di sini template grupnya. Sudah, langsung kita next lagi. Nah, ini decide capacity-nya ini adalah 2, kita sesuaikan dengan soal ya. Minimumnya 6 dan juga minimumnya itu 2, maksimumnya itu adalah 6. Seperti ini. Nah, di sini terminate and launch. Dan di sini percentage-nya kita ganti jadi 60% sesuai dengan soal. Ini udah, kalau udah kita next lagi. Nah, di sini ada reviewnya. Kita sesuaikan, pastikan di sini menggunakan private ya. 10 sama 20 ini adalah IP private. Load balancing-nya menggunakan load balancing yang tadi kita udah buat. Nah, ini harusnya udah selesai. Kalau udah, kita create auto scaling group. Oke, pembuatan auto scaling groupnya ini udah selesai. Di sini masih updating capacity. Nah, proses terakhir itu kita wajib menonaktifkan server yang tadi kita sudah buat ini. Kenapa wajib dinonaktifkan? Karena servernya ini nanti akan digantikan dengan server yang sudah dibuatkan di dalam auto scaling group. Jadi ini kita stop aja. Stop instance. Lalu kita stop. Kita tunggu sesaat, nanti kita lihat, kita refresh. Pastikan di sini ada 2 buah instance baru yang sudah dibuat secara otomatis oleh auto scaling group. Oke. Nah, di sini ada 2 buah instance baru ya, yang tadi otomatis dibuat oleh auto scaling group. Kalau kita lihat di sini harusnya konfigurasi networknya di sini menggunakan VPC, menggunakan nama kita, terus subnetnya ini menggunakan private 2, dan instance satu lagi harusnya menggunakan private 1 ya. Nah, ini udah menggunakan private 1. Nah, ini secara otomatis topologinya ini udah sesuai ya dengan gambaran kerjanya ini. Jadi untuk instance-nya, kedua instance ini sudah dibuat di dalam private subnet 1 dan juga 2, dan ini diatur oleh auto scaling group. Dan untuk konektivitasnya ini diatur oleh application load balancer, dan untuk database-nya ini ditaruh di private subnet 2. Nah, sekarang terakhir kita wajib mencoba website yang tadi kita sudah buat, ataupun web yang tadi kita sudah buat. Pastikan websitenya ini sudah berjalan dengan normal. Kita refresh. Nah, ini udah jalan normal ya. Ini kita hapus. Nah, ini juga udah berjalan dengan normal seperti ini. Ataupun kita coba buka jendela baru menggunakan incognito. Nah, di sini kita copy ya. Ini kita copy, lalu kita paste di sini, kita buka. Nah, ini sudah aman ya. Terus kita slash index.php. Nah, ini juga udah aman, udah connected successful. Oke, sampai di sini berarti udah selesai ya konfigurasinya dari awal sampai akhir. Dari mulai konfigurasi VPC, lalu konfigurasi security group, konfigurasi RDS, EC2 instance, lalu kita konfigurasi load balancer dan juga auto scaling group. Oke, sampai di sini sudah selesai. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua.